Kamu pernah denger istilah skindemic nggak? Enggak, baru hari ini nih. Baru hari Makanya ini ya? penasaran apa Nah sih? itu makanya ini mulai lagi booming disebut sama cewek-cewek masalah skindemic. Welcome to Potbar. Sebuah podcast yang membahas isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan namun dikemas secara santai. Bersama saya Dini Hidayati. Dan saya Gesit Prayogi. Nah, Din, ngomong-ngomong ya, ini Yes. kan aku bawa bapak tema kita hari ini nih, Kamu apa? bapak-bapak. Bapak-bapak. Oke. Ya, lihat kan, potongannya emang bapak-bapak. Apalagi? Belum. Lanjut. Nih, jadi hari ini, kamu mau ketawa aja apa gimana? Enggak, Saya oke. dengerin. Iya. Jadi hari ini tuh temanya menarik banget. Jadi emang ini jadi penting dan tidak penting mungkin ya buat sebagian laki-laki, tapi buat perempuan ini jadi aset kelihatannya. Eits, aku tahu tema hari ini tuh penting dan aku suka banget ngebahas begini-beginian karena sebagai orang yang sangat suka gitu ngebahas skincare, aku mau cerita dikit nih Sid, ke kamu dan ke teman kumparan di rumah. Jadi sebetulnya kulit itu dirawat penting bukan cuma buat perempuan, Oke. tapi buat juga kamu sebagai laki-laki karena muka kita kan cuma satu ya, aset. Ada yang dua kok. Kamu mukanya dua. Aku baru mau bilang yang mukanya lebih dari satu sih saya nggak tahu ceritanya ya. Tapi kalau yang mukanya cuma satu, ya emang harus dirawat gitu, mau perempuan mau laki. Apalagi kalau misalnya aku perempuan, ada noda di wajah bisa ditutup pakai makeup. Tapi kalau laki-laki nggak bisa. That's why itu jadi penting buat Bisa kamu. ditutup pakai sarung. Mukanya tutup dong, kantong kresek sekalian. Oke, nah kita tuh perlu banget ngerawat wajah, apalagi sekarang masanya pandemi gitu. Jadi harus menyesuaikan juga nih Sid. Tapi ngomong-ngomong gini, apa hubungannya coba pandemi terus sama kebersihan kulit sama wajah, kulit wajah tuh apa hubungannya gitu? Ya banyak lah hubungannya, maksudnya kayak sejak pandemi kan gaya hidup kita tuh jadi berubah. Karena selama pandemi kita yang tadinya biasa berkegiatan di luar, terus sekarang jadi di rumah aja. Yang tadinya nggak pernah pakai masker, sekarang full day seharian pakai masker. Itu jadi lembab, jadi panas dan sebagainya. Nah terus belum lagi kita juga maksudnya perubahan gaya hidup selama pandemi itu jadi muncul masalah kulit. Kamu pernah denger istilah skindemic nggak? Enggak, baru hari ini nih. Baru hari Makanya ini ya? penasaran apa Nah sih? itu makanya ini mulai lagi booming disebut sama cewek-cewek masalah skindemic. Jadi hari ini temanya kita akan ngobrol tentang membahas lebih dalam skindemic dari sisi gaya hidup. Ya, ini juga penting ya, nggak cuma buat cewek-cewek aja ternyata ya. Jadi buat cowok-cowok juga harus aware dengan sama kesehatan kulit dan kebersihan kulit selama pandemi ini. Cowok-cowok ya, bukan bapak-bapak. Sama ya. Kan bapak juga cowok, Iya, jadi kan cewek ya kan. Oke. Bapak-bapak yang masih muda lah gitu. Yang karena kan kalau nggak dicegah, nggak diatasi itu kan bisa memperparah kondisi kulit. Karena aku juga punya pengalaman kalau masalah kulit wajah dulu kan pernah tuh? jerawatan. Oh gitu, Heeh, jerawatan. jadi mungkin aku mau nanya nih, ya skindemic ini sama nggak dulu kalau jerawatan karena ada yang kangen sama kebanyakan makan kacang? Sama nggak tuh kira-kira? Nah oke, aku juga nggak bisa jawab ya. Untuk itu kita cari tahu dulu gejala dari skindemic, terus gimana cara mencegah dan mengatasinya, termasuk ngebedain antara jerawat skindemic sama jerawat ganjen. Oh gitu. Seperti yang kamu bilang. Oh Oke. gitu, kalau ganjen tuh kalau digaruk kan hilang ganjen. Oh itu apa? Gatel. Gimana sih? Saya mau jawab Panu tapi kok kayak jauh gitu kata. Oke, kali ini kita udah kedatangan dokter cantik sekaligus influencer health and beauty. Beruntung sekali ya aku hari ini ya. Iya, kembaran aku. Iya. Udah ada Dokter Clarins. Hai dok, apa kabar? Halo dok. Aku tuh dadanya tuh gini, padahal sebenarnya kayak udah pengen. Jaga jarak, jaga. 11 Social 12? distancing kan ya? Iya. Ya, 11 12? Iyalah ini 10 tahun kemudian. 11 12 ribu. Dok, apa kabar dok? Baik. Lagi baik, sibuk apa? kabar? Sekarang sih lagi sibuk, masih praktek juga ya di Vaskes, fasilitas kesehatan. Sama sehari-hari masih tetap bikin konten juga sih. Wah luar biasa ya. Gimana bagi waktunya ya? Ada dua pekerjaan berat. Pertama adalah jadi yang terdepan dalam mengatasi pandemi ya kan di puskesmas gitu kan. Terus satu bikin konten. Tapi aku kalau jadi pasien sih semangat sih. Oh gitu. Sama. aku juga. Dokternya Kayaknya mulai ada yang gak enak-enak ya. Jangan. Jerawat ganjennya muncul. celaka enter aku nanya sama dokter ya. Oke, sebelum kita masuk ngobrol lebih lanjut nih sama dokter tentang skindemic. Nah, mungkin skindemic ini ada kaitan erat sama gaya hidup ya dok. Maksudnya kalau dokter Clarins sendiri, sekarang tuh gaya hidupnya seperti apa sih dengan kesibukan yang tadi dokter sebutkan? Mungkin ada nggak perbedaan dari sebelum pandemi dan setelah pandemi? Oke, dari gaya hidup aku sendiri ya. Pastinya sih dari tahun lalu tuh mulai pakai APD.
Nah, dari tahun lalu. iya dari tahun lalu. Kan pandeminya udah mulai dari tahun lalu kan? Iya, betul. Ya ampun, Dari sampai Maret lupa kan? waktu saya. Sampai Dari lupa nggak kapan berasa ya? ya. Udah setahun Benar, Ibu. benar. Banyak lupanya ya. Utang yang kemarin juga belum lupa Ya dibayar. faktor usia gimana dong? Ya. Iya kayak gitu sih. Jadi kalau dari aku sendiri benar-benar harus lebih perhatian ya pakai APD segala macam, dan kita tahu kan itu banyak banget nih Lapis-lapis berlapis-lapis ya, bener. Jadi ngaruh banget ke kulit aku juga jujur kalau pengalaman pribadi ya, karena maskernya double-double. Mulai dari yang kayak gini nih, ini kalau di aku praktek didobelin lagi sama masker bedah itu 2 gitu. Gini Jadi aja kayak tuh udah 3 ngap-ngap lapis. loh dok. Panas banget Enggak, rasanya ya kan? tenang, Anda akan terbiasa kalau udah hampir setahun tuh akan terbiasa gitu. Iya. Dok, ngomong-ngomong nih, kalau aku lihat dari Instagramnya kan Dokter Clarin juga cukup intens nih berkegiatan di masa pandemi karena memang dokter juga kan. Tapi tadi ngomongin soal kesehatan kulit, ada nggak sih masalah-masalah yang timbul ketika beraktivitas? Karena tadi mungkin tadi juga dokter juga sempat singgung kan ketika mulai tahun lalu pandemi datang dan sering pakai APD yang berlapis-lapis. Kalau aku sih laki pasti bau acem banget sih itu ya. Gimana? Oh, No, acem banget deh, ya. aku no comment. padahal aku mau bilang bukan asam biasanya dok, pahit. Oh, pahit baunya. Aduh. Ya dok, gimana dok? Ada nggak sih masalah-masalah itu? Kalau yang aku alami sendiri ya, kalau dari aku sih dari tahun lalu kan kira-kira bulan Mei gitu aku udah mulai terjunkan, dan itu aku mulai pakai masker benar-benar. Udah setiap setahun hari. ya dok ya? Hampir Luar setahun, biasa. hampir setahun, 3 bulan lagi setahun gitu Iya kan. benar. Aku jadi lebih sering pakai masker dan itu berdampak banget nih ke kulit aku gitu. Mulai kayak muncul gatal-gatal atau jerawat-jerawat kayak gitu. Terus selain itu kalau aku lagi di rumah kan jadi sering pakai AC gitu ya. Bener, Mau ngerjain sesuatu apapun itu, mau tugas puskesmas atau mau pas aku bikin konten ya kan, itu terpapar AC terus. Jadi tuh rasanya kayak Cepet kering ya dok ya? cepet kering, terutama bagian sini ke atas. Iya, Ya iya. nggak sih, kalau yang sini ke bawah kan kadang even kita di rumah kalau ada gejala pakai masker. Iya, iya. Tapi ini enggak. Terus karena aku bikin konten juga kan tetap make up nih kayak kita gini Benar, kan. benar. Udahlah make up, Karena tutup masker. mereka perlu buat menyemangati diri sendiri nggak sih dok? Bener Karena kerja di rumah. Bener banget itu. Kita kayak asbak nggak paham. Kayak asbak, papa udah bawaan. Kayak Oke, jadi memang dokter juga mengalami ya, maksudnya Betul. masalah-masalah di kulit, terus karena make up juga muka jadi muka terasa berat gitu. Gimana? Jadi sih walaupun muka nggak berat gitu? kalau perempuan tuh walaupun nggak kemana-mana, tampilan harus nampol terus gitu Oh ya. iya Iya betul. Ya luar biasa. Kan biar seger gitu loh. Ya, Bukan cuma hidup doang yang kadang-kadang masalahnya itu berat. Oh iya iya. Sampai Muka. make up juga bikin berat. Oke, dokter, aku sekalian mau mewakili teman kumparan ya yang mungkin baru dengar juga nih ya seperti kita gitu, istilah skindemic. Jadi sebetulnya apa sih dok skindemic itu dan sejak kapan gitu mulai boomingnya? Oke, jadi skindemic ya, kita bisa bilang itu gabungan dari skin pandemic. Yes. So actually itu bukan kayak suatu diagnosis penyakit klinis gitu ya, seperti psoriasis atau dermatitis atopi, bukan. Tapi dia lebih ke kumpulan kondisi yang terjadi pada kulit akibat perubahan gaya hidup selama pandemi. Selama pandemi gitu, makanya namanya skindemic gitu kan. Nah, ini ada berbagai macam kondisi yang bisa dialami nih gitu. Misal, yaitu pertama ada maskne. Nah, ini kayaknya yang paling sering kita Maskne dengar ya, yang paling sering kita alami juga. Kamu ngalamin nggak? Iya, iya, aku juga ngalamin. Iya kan? Nah, terutama cewek-cewek nih, cowok-cowok juga bisa sih. Kalau pakai masker kayaknya cewek cowok akan tetap Iya, ini ya, iya dok ya? benar sih. Nah, maskne ini beda dengan jerawat biasa nih. Oh, beda sama jerawat kalau kita makan kacang ada ujungnya kita makan tuh jerawatan beda ya. Termasuk kalau kamu puber kedua, iya dok. Beda sama jerawat ganjen juga Jerawat beda. Beda tuh. Beda ya. Kamu istri kamu nonton nggak? Kan belum. Oh belum. Oh, belum. Oke. Ya, jadi kalau maskne ini sendiri adalah mask akne. Oke. Jadi akne yang terjadi karena kita sering menggunakan masker. Macam-macam tuh penyebabnya, bisa karena mungkin kulit kita jadi tersensitisasi oleh masker. Karena kegesek-gesek Akhirnya ya, Dok, iya, ya? kemudian terjadi sedikit reaksi alergi, kulitnya marah, ngelawan tuh. Jadi akhirnya munculnya dalam bentuk peradangan atau jerawat. Oke. Gitu. Peradangan termasuk dalam situ juga ya. Itu maskne, mungkin alergi dengan bahan-bahannya. Terus abis itu ada juga permasalahan seperti beruntusan. Oke. Nah, mungkin ini karena faktor gaya hidup juga, misal ada Terus yang juga sering banget tuh aku tuh. iya kan ya, tapi nggak harus di area masker nih. Kalau Kalau beruntusan beruntusan bisa di wajah juga nih, bisa, ya. kayak gitu. Nah, itu karena faktor gaya hidup itu tadi. Udah kalau misalnya maskne itu kan karena pakai masker ya, jadi panas, kegesek-gesek. Nah kalau tadi beruntusan itu karena pola hidup yang gimana dok? Begadang kah? Minum kopi kah?
Iya bisa, karena misal kayak kita begadang, kemudian kan regenerasi kulit itu terjadi saat kita lagi tidur gitu ya. Oh. Istilahnya kalau kita lagi mau kulit kita mau bersih-bersih nih gitu. Nah itu kalau kita kurang tidur, ya akhirnya regenerasinya nggak bisa maksimal dong gitu kan. Iya, Itu bisa tuh terjadi seperti itu beruntusan. Tadi apa aja tuh? Masne, Nah, beruntusan. beruntusan. Terus abis itu Iritasi dok, iritasi. iritasi. Sebenarnya masuk ke dalam masne juga sih. Oke. Oke. Mungkin Gitu. lebih kulit muka tuh jadi berminyak. Nah, aku tuh sering ngerasa gini, Dok. Karena di ruangan AC rasanya tuh jadi kering, tapi karena kering tuh malah keluarnya tuh jadi lebih berminyak. Nah, iya benar. Jadi ini yang kita bilang namanya kayak seperti suatu feedback dari kulit kita ya. Kalau misal kulit kita itu kering, kalau misal nih kulit kita berminyak, terus kita pakai produk yang kayak membilas minyak wajah terlalu banyak, akibatnya jadinya kan kering. Nah, di situ kulit ini dapat mekanisme untuk kayak wah ini kering nih. Oh, Aku jadi harus dia produksi minyak lebih banyak nih. banyak. Iya kayak gitu. Kan. Jadi yang Jadi penting kalau tuh- di minyak biarin aja. Agak tricky ya jadinya ya, Dok ya. yang penting balance, yang penting I see. balance. Jadi kita harus gimana caranya bisa ngerawat kulit supaya balance aja tuh kulit berminyak. Kemudian bisa juga kulit berminyak ini jangan salah ya, itu karena pola makan kita juga. Oke. Gitu. Nah, banyak orang yang mikir kulit berminyak tuh gara-gara kita kebanyakan makan gorengan, padahal yang lebih penting untuk diperhatikan adalah makan makanan yang manis-manis. Oh. Karena makanan yang manis-manis ini punya indeks glikemik yang tinggi. Di mana itu dia Coklat, gula. Ya, coba deh pernah nggak sih kira kan kalau misal kita minum minuman atau makanan yang super manis tuh everyday gitu kan Iya, tiap iya. hari, perhatiin deh 2 minggu, 3 minggu gitu pasti akan muncul-muncul tuh jerawat. Benar-benar kebanyakan. kalau belakangan aku misalnya lagi sering minum kopi gitu ya, agak manis. Itu tuh muncul tuh jerawat 1-2. Nah, itu karena si indeks glikemik yang tinggi ini dia ada mempengaruhi hormon kita lah ya, insulin like, growth factor dan lain sebagainya, meningkatkan produksi sebum atau minyak wajah. Oh. Nah, di mana ini adalah salah satu faktor terjadinya jerawat, balik-baliknya Jadi ke situ makanya lagi. pas pandemi ini konsumsi terhadap yang manis-manis juga dikontrol. Tapi gimana ya kadang? Makanya aku jadi agak jarang ngaca gitu karena ngaca? takut terlalu banyak gitu gimana sih? Oh. Iya kan? Anda merasa manis gitu ya. Oke ya sudah nanti keburu garing. Iya. Nah, kalau masalah kulit berminyak, kulit kering itu juga termasuk iya, nggak, Dok? termasuk karena ya itu tadi yang kayak aku alami juga sebenarnya dan penyebab dari skin damage ini juga karena kita sering kali kalau di rumah kan pakai AC ya. Itu kan makin terpapar tuh. Nah, itu bisa banget tuh bikin kulit kita kering. Terus ini nyambung ke apabila kulit kita kering, maka cenderung jadi kusam. Wah. Jadi jangan salah, bukan cuma kulit berminyak doang nih yang bikin kusam, kulit kering juga. Kenapa? Karena kalau kulit itu kering, otomatis dia akan kurang bisa merefleksikan Jadi cahaya-cahaya. kurang bersinar ya. Betul, jadi memantulkannya tuh Kurang. kurang. Kalau gitu. istilah sekarang tuh kurang glowing gitu ya. Kurang glowing, bener Oh, iya, gitu. iya. Kalau tadi Gesit sempat cerita ya, kamu sempat mengalami gatal-gatal. Dia gatal nih gini. Oke, masa suka gatal gitu. Ini karena nggak kelihatan aja ya. Aslinya dari tadi dia di dalam kayak lidahnya tuh keluar-keluar gitu. Aduh. Kirain bawaan lahir nggak ya? Enggak, emang gatal gitu dok. Itu emang wajar ya dok ya? Karena pakai masker tuh suka kayak gatal. Iya, ya kadang ya karena kontak si bahan masker ini sama kulit kita kan gitu. Kan kulit orang tiap orang beda-beda. Kadang pakai masker tuh dalam jangka waktu lama udahannya tuh muka aku merah-merah dan gatal ya. Iya dong pasti karena kan lembab nih. Lembab. Kita ngomong bakteri kayak itu gini ya, kan Dok, ya? bakteri uap dari kita ngomong kan ada tuh terperangkap di bawah masker semua. Jadi skin damage itu adalah tanda-tanda itu banyak ya macam-macam ya dok, mas. Ya, Kulit yang tadi. berminyak, kulit kering. Aku kayak lagi ujian ya pak dok. Iya. Ujian terus apa lagi? Baru tiga berarti. Gatal-gatal kulitnya, abis apa lagi? Iritasi. Bantuin dong. Sam, ini juga lagi mikir. Lagi mikir ya? Kusam. Kusam, beruntusan. Oke, nah terus juga kayaknya pengaruh ini juga nggak sih dok? Maksudnya kita di rumah, kalau WFH tuh malah jadi beban kerja kan kadang lebih apa ya lebih tinggi gitu. Stres. Karena stres. Iya, benar-benar. Pengaruh juga ya. Pengaruh juga. Namanya stres. Stres nih kayak sumber dari segala sumber yang kurang sehat gitu. Tapi gimana ya harus kita hadapi ya kan? Yang penting gimana kita stres manajemen yang baik aja. Karena ya ujung-ujungnya ke situ lagi sih, mempengaruhi ke hormon. Hormon ini mempengaruhi ke kulit kita juga. I see, benar-benar. Emang nggak salah kalau nanyanya sama dokter ya? Iya benar. Penjelasannya. Jangan sama aku lah. Kamu jangan cuma nonton-nonton doang, kamu gabut hari ini. Iya. loh. Enak ya. Oke, dok, aku mau nanya nih, mungkin ini juga pertanyaan sejuta umat. Bedanya masne dengan jerawat biasa itu apa, dok? Oke, sesuai namanya aja sih sebenarnya. Kalau masne kan akne yang terjadi karena mask. Ya, tadi aku sempat nyinggung itu akne mekanika sebenarnya.
golongannya. mekanika. Iya, itu bahasa kedokterannya gitu lah ya. Mekanika. Nah, mekanika tuh karena gesekan gitu kan. I see. Nah, jadi kalau yang perlu kita tahu adalah kayak mengatasinya kalau maskne ini bukan harus kita eksfoliasi ya. Kalau misal Bapak paham nggak eksfoliasi? Enggak, makan lagi dengerin nih, Mak. Lagi nyimak ya. Lagi denger. Eksfoliasi ngangkat kulit mati, Wah, Pak. luar biasa. Pinter. Makasih. Mantap lah. Iya, kalau misal jerawat biasa kan lebih ke ya kita eksfoliasi Karena tersumbat kulit mati. dulu gitu ya, Dok, ya. Penyebabnya lebih karena 4 penyebab Hormon ya? jerawat ya kan. Karena apa tuh proliferasi jadi bahasa kedokteran Nggak apa-apa, bener ya. saya ngerti Karena kok, ngerti. begini Pinter, Dok. Oh pinter, iya baik karena Insya Allah. kulit mati gitu yang menyumbat ya kan. Terus habis itu karena peradangan. Lalu ada bakteri P. acnes tuh. Sama satu lagi produksi minyak yang berlebih. Nah, ini semua nih 4 faktor ini itu berkontribusi menyebabkan jerawat. Oke. Gitu, akne. Tapi kalau maskne ini karena dia ada gesekan, dia mengiritasi kulit, terjadilah kulit ini marah gitu loh kayak gitu. Kayak digesek-gesek terus. Bener, dia nggak mau munculnya dia jerawat. Jadi kalau di jerawat biasa kita treat berdasarkan ini, kalau jerawat akne mekanika atau maskne ini justru kita harus beri dia kelembapan gitu sebenarnya. Oh, malah Jadi harus ini gitu. kalau Supaya nggak makin marah. kalau maksudnya tuh kayak respon terhadap benda yang menghalangi gitu ya. Kayak dia napas nggak bisa, jadinya udah jadi jerawat aja dah gitu. Bener nggak, Dok, begitu? Gimana ya? Saya Santai bingung. banget. Tapi kalau secara kasat mata gitu, bentuknya apakah beda atau gimana, Dok? Yang jelas kita lihat areanya ya. Kalau pasti di misalnya sini bener ya. dong, pasti kan di area yang tertutup masker. Biasanya nih, kayak termasuk aku nih. Jadi kayak kalau lagi pakai masker kayak gini pede, tapi begitu mau makan langsung kelihatan Kelihatan dosa-dosanya ya. semua kan di situ ya. Kayak dulu juga kayak perempuan kan suka repot kalau misalnya pakai poni suka ada jerawatan itu juga Iya. mungkin Nah ya, itu bisa terbilang ya mirip. Kan? Pinter kan gua. Ih, cakep. Untuk Anda, luar biasa. Nyari dari tadi nyari. Dia dari tadi. Kan aku pengalaman, Dok. Jadi maskne, terus aku pakein satu produk, bukannya malah sembuh jerawatnya, tapi malah tambah kering gitu, tambah Tambah parah ya, tambah marah dia ya. Mungkin Nah, kayak apa ingredients-nya salah di produk untuk itu atau gimana sih, Dok? mungkin kita bilang kurang tepat gitu kali ya ingredients-nya karena nggak tahu nih yang kamu pakai kemarin produknya apa tuh isinya kan aku nggak tahu juga. Acid gitu sih. Iya, Ya, semacam acidic, ha. AHA BHA kayak gitu Iya, ya. Nah, betul. lebih tepatnya di sini yang perlu ditambahkan itu produk-produk yang menjaga skin barrier kita. I see. Skin barrier tahu nggak? Pembatasan lah, perbatasan lah. Cakep. Jadi Harfiah banget deh. lembab ya, Dok ya. Betul, lebih ke pelembab, ceramides, kayak Ceramide. gitu-gitu. Intinya supaya pelindung kulit kita tuh kuat, jadi nggak gampang marah gitu, nggak gampang reaktif gitu lah kalau ada apa-apa. Penjelasannya bener-bener thorough gitu. Oh, gitu. Oke, sekarang kita tuh udah mulai tahu apa yang namanya skindemic. Cara-cara mencegahnya nih, Dok. Gimana sih supaya aku tuh misalnya dari aku pribadi ya, gimana sih caranya supaya kita nggak kena si skindemic tadi? Cara mencegahnya ya, kan kita setiap hari nih pakai masker nih, ya otomatis kita harus jaga kebersihan dari masker kita. Ya. Yaitu dengan rajin mengganti masker ini sekitar 4-6 jam sekali. Ya kalau aku bisa sih jangan sampai 6 jam ya, itu lama banget ya. Apalagi kalau kita banyak berbicara, yang artinya kita banyak mengeluarkan uap dari mulut kita nih. Tambah Gitu. lembab ya, Dok. Tambah lembab ya kan. Nah, jadi kira-kira 4 jam ganti gitu. Terus abis itu yang perlu kita perhatikan juga adalah oral hygiene. Ini yang sering kali kita suka kurang sadar nih, bahwa tiap kali kita ngomong, ini kan berarti uap dari dalam mulut nih kena, Keluar, iya kan, terperangkap di bawah masker, kena kulit kita. Berarti Iya. kalau kita jarang sikat gigi, kumannya banyak, uapnya Ah, iya kotor benar. ya kan. Pedas-pedas ya kan biji cabenya nempel di sini kan Enggak gitu Enggak juga. ya? Mohon maaf biji cabai menguap. Aduh, Anda pipanya bagaimana? Malumin ya, Dok ya, makanya nggak jadi dokter. Iya, Sama kayak saya. Dok, tapi kan tadi mencegah ya kita bisa harus rutin tadi ganti masker. Tapi kalau udah kejadian, udah dapat maksne nih gara-gara ya pandemik ini kita ada jerawat. Nah gimana upayanya supaya jerawat Kalau udah itu terlanjur nggak gitu. makin parah dan menahun itu ilah bahasanya menahun. Menahun. Satu berdoa biar pandeminya cepat kelar gitu kan. Heeh. Yang menahun bukan cuma luka hati ya. Iya, Gitu. soalnya kan masker kan wajib ya. Sekarang gini pilihannya, nggak pakai masker push up, ya kan pakai masker jerawatan, ya kan kita dua-duanya juga berat. Sulit jadinya. ya, berat gitu. Apalagi kalau ukuran kilonya lebih banyak gitu. Iya, Lebih berat betul. lagi push up-nya. Gimana nih, Dok?
Jadi lebih ke ini ya, kalau udah masna gimana? Kalau misalnya udah terlanjur entah masna, entah kulit kusam karena kulitnya kering atau terlalu berminyak karena apa? Berarti kita harus cari tahu dulu masalah kita di mana, penyebabnya lebih ke apa, dan kita treat dari situ. Kayak misal kalau kita hygiene-nya kurang baik, ya berarti tadi ganti masker yang baik. Sebenarnya hampir mirip ya aku bilang ya, antara mencegah sama nge-treatnya kalau udah terjadi, karena ya balik lagi ke situ-situ lagi sih. Gitu. Ujung-ujungnya Jaga hygiene, jangan kemudian- malas cuci muka mungkin ya, Dok, Betul, ya. iya, ngebersihin wajah, apalagi kita nih pakai makeup nih kan. Ntar kalau udah sampai rumah benar-benar harus bersih banget, jangan mager-mager tuh. Kadang cewek ketiduran, kayak gitu. Selain itu pola makannya juga. Pola makan. Udah tahu kita lagi zaman-zaman masna nih kan. Ya cobalah dikurang-kurangin makanan-makanan yang penyebab jerawat. Apa tadi? Coba ujian. Gula, yang manis-manis. 100 untuk Anda. Cakep. Luar biasa lah pokoknya. Tapi Dok gini loh, kadang tuh aku juga kan kita karena lagi WFH ya, seringan di rumah. Jangan mentang-mentang karena di rumah aku nggak keluar nih, nggak kemana-mana terus merasa mukanya bersih terus gitu. Iya nggak sih? Iya. Iya kan? Gimana kan iya dah, kan kita kan di rumah nih, nggak kemana-mana, buka pintu juga enggak. Nah kita tanya sama Bu Dokter, jangan mentang-mentang di rumah nggak cuci muka, iya kan Dok? Tetap harus bersih kan? Ujian. Mentang goreng enak. Apa? Mentang goreng. Kentang. Iya, tetap aja sih. Kita kan selama kita seharian di rumah kan kulit kita tetap memproduksi minyak wajah. Iya benar. Iya kan? Ada debu juga tetap nempel ya Ya, Dok. walaupun nggak sebanyak itu. Ya apalagi kalau kayak gesit gitu, kamu kan kadang suka sepedahan, suka Kan apa? tadi kan bahasanya di dalam rumah doang. Kalau sepeda nih pasti saya Ya, sepedanya dalam rumah dia. Sepedahan dalam rumah. Maksudnya yang di rumah aja, misalnya kita kan kayak ibu-ibu gitu ya, aku ya. Nemenin anak di rumah kadang lari-lari keringetan atau masak gitu karena uap panas. ya, ya. kegiatan-kegiatan di rumah kan nggak berarti semuanya bersih dan kayak apa ya, nggak menumpuk kotoran di wajah kita juga gitu. Biar gimana pun nih Sid, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Iyalah kalau udah masne kan, maksudnya udah skindemic, masnenya juga, keringnya juga, entah laser lah, obatnya ina-inu tuh lebih mahal. Bener nggak? Setuju ya Dok ya? setuju ya. Karena juga istri aku juga sering tuh ngingetin kalau pulang ya kan. Kita kan pandemi nih, cuci tangan, ya kan mandi dan nggak lupa juga muka tuh dibersihin. Bener, jadi nggak cukup ya pakai air wudhu doang. Nggak cukup karena sabun ya kan, ada sabunnya, jadi ada antibakterialnya supaya kuman-kumannya tuh lenyap. Minyak-minyak mesti diangkat dan segala macam. Oke, nah sebenarnya juga memang tiap pulang ke rumah aku juga suka tuh ngingetin suami aku. Kadang kan dia suka lupa ganti baju udah bersih-bersih terus karena nggak mandi jadi kayak tidur gitu. Nah nggak mandi jadi kayak tidur maksudnya. Nggak mandi nggak cuci muka, cuman kayak wudhu doang terus tidur gitu. Nah, padahal kan kita perlu banget nih supaya bebas dari kuman dan bakteri. Nah, terutama kita para cewek-cewek nih harus punya langkah-langkah preventif. Tapi sebenarnya kalau masalah kulit kan cewek cowok sama ya Dok ya? Eh, Maksudnya harus menjaga kurang kebersihannya lebih, tuh iya, harus sama menjaganya kan? harus, Ya asetnya sama, tadi lagi mukanya kan cuma Kalau satu. aset kan kayak ini kan ada aset nih, ada nomornya, muka ada nomornya. Nah saya ada cat di belakang nih nomor registrasi, Oh, jadi iya, kalau iya. rusak diganti gitu. Nah harus punya untuk apa namanya langkah-langkah preventif tuh harus punya produk-produk skincare yang bisa mencegah skindemic. Aku sih dari dulu memang udah pakai gitu. Nah sebagai duta skincare dari Kumparan, Wah luar biasa ya. aku punya beberapa rekomendasi rangkaian skincare yang pas untuk mencegah skindemic. Widih apa aja tuh? Banget ya. Kamu tahu aku pakai apa? Kamu lihat kan Lihat. kulit muka aku sehat, glowing, cerah secerah masa depan. Luar biasa. Memantulkan. Sekali ya. Ini tinggi banget nih makanya ada cahaya-cahaya gitu. Gue menyerap apa? Karena memang aku tuh dari dulu udah rutin pakai rangkaian skincare dari Pond's Antibacterial Range. Lengkap nih Sid, ada 4 rangkaian produk yang aku pakai setiap harinya dan semuanya aman karena memang sudah teruji gitu, diuji secara dermatologis. Wih lengkap juga ya, ada 4 apa rangkaian ya. Gua Iya. juga palingan banter-banter tuh paling cuma pakai sabun muka. Jangan dong Sid, harus lengkap perawatannya 4 rangkaian ini karena kulit kita tuh hidup, jadi kandungan dari setiap produk tuh saling melengkapi. Jadi tetap jangan berpatokan pada sabun aja ya. iya, tetap butuh dinutrisi. Nah, kayak Pond's Antibacterial Range yang memberikan full protection dari kamu di rumah nih sebelum berangkat sampai nanti pulang ke rumah lagi. Gitu. Begitu juga buat yang berkegiatan di rumah aja, tapi tetap butuh perlindungan karena memang sinar matahari tetap masuk dari jendela, di rumah kita tetap ada debu. Rangkaian produk ini tuh praktis banget dan bisa dibawa kalau misalnya kita ada kebutuhan mau keluar karena memang petit ya.
compact banget gitu, enak masuk ke tas. Jadi bisa tetap menjaga wajah kita tetap cerah dan tetap glowing Wah, kayak luar aku biasa ya. gitu. Oke, langsung aja aku jelasin ya Sid Ya, ya. mau dong, aku pengen tahu dong nih produknya kan lengkap banget ya. Iya, nih produk yang pertama itu ada Pond's Antibacterial Facial Foam. Terus ada Pond's Antibacterial Protecting Day Cream dan juga terus ada Pond's Antibacterial Refreshing Face Mist dan yang terakhir ada Pond's Antibacterial Face Wipes. Wah, oke banget ya produknya lengkap ya. Jadi berbagai macam varian, jadi sesuai dengan kebutuhan. Setuju, Tapi ngomong-ngomong betul. dijelasin dong satu-satu biar aku tuh paham. Nah ini rangkaiannya kan kayak 4 gitu, tapi makanya nggak sampai 4 menit kok, cepet banget. Oh gitu. Nah oke, aku jelasin satu-satu ya. Yang pertama ada Pond's Antibacterial Facial Foam. Facial Foam ini merupakan microfoam dengan kekuatan TT Protect Technology yang mengandung bahan antibakteri mutakhir. Wih. Ini menurut aku penting banget ya, karena dia terbukti 99% ampuh melawan kuman. Jadi pas banget sih untuk cuci muka setelah pulang berkegiatan di luar rumah ketika seharian kita udah pakai masker. Nah, itu kan enak ya. Tapi ngomong-ngomong kalau yang buat di rumah aja gimana? Dia pakai yang apa nih? Ya enggak, tapi di rumah aja pun tetap harus cuci muka minimal sehari 2 kali. Oh, Di gitu. luar wudhu ya. Heeh. Nggak cukup pakai air wudhu doang Bapak Oh, gitu. gitu. Karena di rumah muka kita tetap kena debu. Oh, Tetap gitu. banyak kuman-kuman yang nempel nggak kelihatan gitu. Oh, oke. Jadi buat teman kumparan jangan malas cuci muka lagi karena produk ini juga sudah teruji secara dermatologis juga. Jadi teman kumparan nggak perlu khawatir, produknya aman dan kita nyaman juga makainya. 99% terbukti melawan kuman. Betul. Ya dok, ngomong-ngomong seperti yang ada dalam kandungan Pond's Antibacterial Facial Foam, ada bahan antibakteri kan. Nah, seberapa penting sih bahan antibakteri ini untuk mencegah skin damage? Oke, jadi tadi skin damage salah satunya kan manifestasinya apa tuh? Jerawat ya. Jerawat benar. Nah, yang tadi udah aku bilang salah satu penyebab jerawat adalah ya karena udahlah lembab, kumannya bakterinya bisa berkembang biak, gitu kan jadi jerawat. Nah, berarti antibakteri ini adalah salah satu faktor yang penting untuk kita kendalikan supaya nggak terjadi jerawat. Gitu. Aku bilang salah satu ya. Mencegah lebih baik memang bagaimanapun ya, luar biasa ya. Nah, itu kan emang berarti sangat bermanfaat gitu kandungan dari Pond's Antibacterial Facial Foam ini. Karena Oke. ya ini ya bakteri kebunuh ya dok ya berarti kandungannya memang. Oke. Dan muka jadi enteng gitu, nggak lepek lagi kan kalau kita cuci muka gitu kan. Muka lepek tuh. Dosa-dosa keangkat semua. Wah, luar biasa, itu mah taubat. Oke, tadi kan kita ngomongin yang Pond's antibakterial. Nah ini nih, aku menarik nih karena ini juga aku punya pengalaman. Mungkin kayaknya salah ya, karena sejauh ini aku tuh kalau pakai ini biasanya tuh kalau mau keluar. Tapi kalau di rumah tuh biasanya ya udah. Nggak pernah mandi, pakai ya? udah tiduran aja atau langsung aktivitas. Oke, nih sekarang rangkaian kedua nih Sid, ada Pond's Antibacterial Protecting Day Cream dengan SPF 30 yang bisa melindungi bukan cuma dari sinar UVA atau UVB dan blue light tapi juga dari kuman. Wow. Nah, polusi juga bahaya blue light ya tadi aku udah nyebutin ya. Dan ini juga membantu regenerasi sel kulit. Itu penting banget. Aku juga kasih tips ya buat teman kumparan. Meskipun teman-teman lagi di rumah aja nih, kayak Gesi tadi cerita gitu. Kita tuh lagi mendung di rumah meskipun nggak kepanasan langsung tetap harus pakai protecting day cream ini. Kenapa? Karena memang ultraviolet itu nembus loh dari jendela. Terus karena apalagi kita WFH ya, kayak aku kerja di depan laptop lebih dari 8 jam gitu. Itu tuh sinar biru tuh bisa bikin kulit kusam. Apalagi kalau kita sering ngintip jendela kan. Ngintip-ngintip paket belum jendela, datang gitu ya. ibu-ibu Kena jemuran matahari, gitu. ya. Gitu. Tapi bukan itu juga kan kalau sekarang nih karena lagi pandemi ya dok ya juga kan berjemur gitu ke depan. Ya benar sih nyari vitamin tapi jangan lupa harus pakai day creamnya. Tapi ngomong-ngomong ini kan ada SPH-nya kan, SPF yang ngomong ada SPF-nya kan. Ini kan kamu kan tadi ngomong kayaknya ahli banget tapi aku belum percaya, aku mau nanya dokter aja. Kan gini dok Gimana, ya, Dok? aku ada posisi ketika kita keluar nih ya kan, panas ya kan, pakai topi ya kan, terus pakai lengan panjang kan kayaknya udah cukup gitu. Kenapa mesti pakai ini lagi dok? Tetap dong, karena kan kita terpapar tuh jadi sinar UV ini kayak misalnya kita di rumah nih, walaupun kita di rumah tapi kita nggak langsung kena matahari, tapi tetap aja ada radiasi ultraviolet yang masuk lewat jendela. Gelombangnya nembus ya dok ya. Betul. Nah ini sebenarnya apalagi kalau kita keluar tidak di dalam kaca gitu ya, walaupun cuman ketutupan si topi kan ya nggak semua juga ya wajah kita nggak bisa jalan ya kalau ketutupan semua ya kan. Nah jadi tetap intinya tetap ada paparan dari UV radiation. That's why kita harus pakai sunscreen. Nah, apa pentingnya? Karena si sunscreen ini bisa mengurangi resiko kita tuh kulit kita meradang. Karena gimana pun ini kan radiasi nih. Iya. Tadi salah satu penyebab jerawat adalah
peradangan. Peradangan benar. Oh, jadi gitu ya. Jadi memang nggak cukup ya kita pakai. Padahal memang aku di rumah tuh punya kaos lotion panjang semua, warnanya sama. Meskipun tetangga bilang, "Ah kok Nggak baju ganti-ganti." ganti-ganti?" Tapi tujuannya bukan itu. Karena aku biar nggak kepanasan. Ternyata itu salah ya. Jadi tetap harus pakai juga ya. waktu Iya, walaupun pakai topi, jangankan topi, kamu tutupin kantong kresek full aja, itu tetap aja nembus. Kantong kresek emang kita sama. Jujur nembus selama masih ada yang kita bisa ngeliat tembus itu tetap tembus. Tetap nembus kan ya dok ya, tuh kan, benar. Oke lah, terus itu kan tadi udah clear ya. Jadi aku tetap akan pakai nih. Ini kan banyak aku bawa pulang. Terus apa lagi produknya? Nah, selain skincare, kan aku juga suka banget pakai makeup ya dok, ya kita sebagai perempuan gitu. Apalagi kalau WFH tuh biar lebih semangat, tipis-tipis blush on, tipis-tipis pakai eyeshadow gitu. Nah, aku tuh nggak pernah ketinggalan bawa Pond's Antibacterial Refreshing Face Mist. Jadi kalau misalnya nih, aku makeup aku lagi on banget nih kayak gini gitu kan, pengen sampai rumah tetap on point gitu. Tapi terasa berat karena kayak ya debu nempel lah, kotor lah, lengket dan segala macam. Di sisi lain aku nggak pengen nih makeupnya hilang gitu, nggak mau luntur ya. Aku cukup semprot aja pakai face mist ini. Muka aku langsung auto apa ya rasanya Glowing, auto seger, auto glowing, bersih karena dia enteng gitu antibakteri ya? dok. Jadi nggak perlu cuci muka karena memang terbukti juga melindungi dari 99% kuman. Dan yang nggak kalah penting, face mist ini mengandung 5 vitamin dan juga 100% terbuat dari organic roses extract dan pastinya produk ini alcohol free. Aku tuh seneng banget ketika ada produk yang labelnya organik gitu. Nah, tapi ngomong-ngomong tadi kan ini organic roses Extract. ya. Buat menurut dokter emang apa sih manfaatnya bahan itu untuk kulit gitu, Dok? Kalau roses ekstrak mawar ya berarti. Mawar. Sekarang ya. Ini bukan air mawar yang biasa di kuburan itu bukan? Mohon maaf, gimana? Wanginya sama ya? Enggak Wanginya lah. sama. Gimana? Oke, jadi kalau roses ekstrak atau ekstrak mawar ini kita bisa bilang namanya dia adalah plant based ya kan. Apa sih plant based tuh? Berdasarkan tanaman gitu ya. Nah, di mana-mana itu punya efek anti-inflamatori dan antioksidan yang tinggi sebenarnya. Anti-inflamatori. Di mana ya ini penting banget sih buat kesehatan kulit kita. Kan anti-inflamatori itu anti radang sih gampangnya kita bilang ya. Tadi penyebab jerawat juga peradangan ya kan. Peradangan, Kemudian kalau antioksidan itu ya semua hal penting kayak dia bisa bersifat anti aging. Iya. Gitu, dia bisa mengurangi peradangan juga dan lain sebagainya. Gitu. That's why ekstrak mawar itu populer banget di kandungan skincare ya dok ya. Yes, bisa dibilang. Pantesan aku tuh tiap kali habis semprot rasanya tuh kayak rosy cheek gitu. Berbunga-bunga ya. Bukan kayak blushing agak pink. Tadinya kan aku kayak, ih gue tuh pede banget ya. Ternyata enggak. Memang kandungan rose ekstraknya itu bikin muka lebih glowing ya dok ya. Iya, dia punya kandungan anti-inflamatori dan antioksidan. I Wah, see. luar biasa ya. Oke. Nah, masih ada nih Sid, satu lagi rangkaian produknya yang aku juga rutin banget pakai. Biar makin saling melengkapi, aku juga selalu bawa Pond's Antibacterial Face Wipes ini. Nah, kalau yang ini itu dari ekstrak aloe vera. Ini aku suka banget pakai ini karena memang aloe vera tuh di kulit aku rasanya menenangkan banget, calming gitu kulit aku. Nah, biasanya kalau misalnya aku udah berkegiatan seharian, terus muka udah kerasa berat karena memang nempel minyak lah, kotoran segala macam, aku selalu langsung usap pakai si Pond's Face Wipes ini. Karena dia memang langsung mampu membersihkan kuman, minyak dan kotoran. Tinggal usap, simple banget, praktis alias on the go. Wah, tapi ngomong-ngomong ini beda lagi ya kandungannya yang Pond's Antibacterial Face Wipes ini Iya. ya. Jadi kalau tadi itu dari ekstrak mawar, ini dari mawar. ekstrak aloe vera atau Yes. lidah buaya. Dan setahu aku nih lidah buaya itu memang buat adem gitu kan. Iya, ngademin ya, Aku tenang baru ya. tahu nih ternyata bisa buat kulit gitu, Dok. Ngomong-ngomong ini apa sih fungsinya ini aloe vera buat kulit gitu? Kamu tuh kayak nggak percaya banget sih kalau aku yang rekomendasiin, Iya. harus konfirmasi. Konfirmasi. Ya kan kamu kan belum Oh, iya. verifikasi gitu. Iya, oke, silakan dok. Benar sih tadi yang udah dibilang memang ada efek soothingnya, calmingnya, menenangkan gitu ya, dan yang paling jelas adalah melembabkan juga. Melembabkan. Tuh, jadi namanya juga aloe vera kan hype banget ya aloe vera Iya, itu benar. ya, kayak bisa buat calming gitu. Nah kemudian sebenarnya dia tuh awalnya punya fungsi untuk wound healing gitu. Tapi Betul. kita jadi apa Kulit wound kebakar ya pakai itu. ya, some kind, penyembuhan luka lah kita bilang. Kemudian kalau ini kita terapkan di kulit ya pasti efeknya luar biasa banget ya. Dia juga mengandung antioksidan yang tinggi juga. Jadi ya dengan efek yang sama, hampir sama seperti yang rose extract tadi gitu. Nah, kalau misalnya masnya boleh dong dok, maksudnya dibersihinnya pakai produk yang mengandung aloe vera. Karena tadi kan dia soothing juga, melembabkan. Boleh selama yang penting sudah bersih gitu. Oh, Bukan kalau kita udah tuh bersih ya. Oke. Wah, Oke. luar Nah, biasa ya wawasan banget nih aku nih jadi tahu
Nambah ilmu ya. Nambah bahan-bahan organik yang dari alam ternyata juga bagus buat kulit kita gitu ya. Iya, dan dikonfirmasi sama Bu Dokter. Jadi ini kayak berapa SKS sih sebenarnya ini ya? Diinformasikan sama kamu dan dikonfirmasi oleh Bu Dokter. Iya, jadi kita memang sister ini. Aku udah merasa kayak gimana gitu. So sister. Nah, bener banget sih. Makanya teman kumparan, cobain deh rangkaian produk dari Pond's Antibacterial Range ini. Oke, teman kumparan, karena wajah kita kan memang salah satu aset penting kita ya. Jadi untuk mendapatkan kulit wajah yang bersih dan glowing yang sehat, harus lengkap nih perawatannya. Jadi karena memang manfaat dari setiap produk itu berbeda-beda dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Benar. Muka yang cuma satu nih harus dirawat, kecuali 2 ya. mukanya 2. Susah ngerawatnya gimana? Susah ganti-ganti. Nah, aku setuju banget, Din. Aku juga mau coba ngerawat muka karena kan manfaatnya juga buat aku, bukan buat kamu. Ya kan? Siapa bilang? Siapa bilang? Ketika nggak ada yang bilang, enggak. Maksudnya ketika muka kamu bersih, enak dilihat, aku yang memandang juga nggak polusi jadi matanya. Aku tahan dulu, emang aku nggak enak dilihat sekarang ya. Mohon maaf nih, saking pertemanan ya. Iya. Oke, terakhir nih, aku mau ke dokter Clarin lagi. Ada tips nggak nih dari dokter untuk teman kumparan di rumah supaya terhindar dari skindemik? Kalau misalnya dilihat dari sudut pandang gaya hidup. Kira-kira gaya hidup seperti apa sih dok yang dokter rekomendasikan? Intinya gaya hidup yang sehat ya. Seperti tadi pertama, kita rajin mengganti masker. Rajin ganti masker. Kemudian hygiene yang baik, baik itu oral hygiene maupun skin hygiene ya, kesehatan Iya, yang berarti pertama, kebersihan kulit, Gosok gigi sama cuci muka gitu minimal 2 kali sehari ya dok ya? Yes, betul. Kemudian pola hidup yang teratur seperti makanannya dijaga, tidurnya yang cukup, Iya. kemudian manajemen stres yang baik. Dan aku juga mau apresiasi kepada perempuan-perempuan yang masih mencari nafkah di luar sana ya. Iya, Dalam benar. masa pandemi seperti ini. Ataupun yang masih WFH juga gitu. Kita berjuang bersama-sama dan salah satu bentuk self love kita adalah dengan menjaga dan merawat kulit kita juga. Betul. Self love first. Ya. Oke. Nah, teman kumparan semua, aku nih seneng banget sama Pond's karena udah concern sama hal-hal yang kayak gini. Bahkan mereka loh yang menciptakan istilah skindemic supaya semua orang tuh aware gitu. Bahkan skindemic itu tuh bener-bener nyata kan dan terjadi. Bukan halu ya, ada. Bukan itu halu, ya. aku ngerasain, dokter kalian ngerasain, kamu ngerasain, dan teman kumparan juga pasti juga ngerasain. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menerapkan gaya hidup sehat, salah satunya dengan melakukan perawatan kulit secara teratur, dengan menggunakan rangkaian produk perawatan kulit yang tepat supaya terhindar dari skindemik. Tapi juga jangan lupa untuk menjaga pola makan dan pola tidur supaya teman kumparan semua juga tetap sehat. Dan makannya nih harus makan makanan yang bergizi. Jangan begadang-begadang lah. Dan no micin-micin. Aduh gimana ya, saya tuh generasi micin soalnya. Luar biasa. Jadi harus mulai dikurangin ya, banyak makan sayur juga. Oke. Betul. Terima kasih Dokter Clarins atas waktunya, atas ilmunya, informasinya. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Terima kasih ya dok ya, tetap semangat karena dokter ini menjadi garda terdepan di tengah pandemi ini ya. Luar biasa semangatnya dan hari ini datang untuk menginspirasi kita dan memberikan tips untuk perawatan kulit. Aku nunggu konten-kontennya loh dok. Oh baik, siap. Karena banyak banget loh ternyata. Banyak ilmunya bener. Banyak yang aku belum tahu terus dokter tuh udah ngasih tahu Iya, gitu. nontonnya bareng sama istri ya. Iya. Oke. Ya, biar tahu. Oke teman kumparan, sampai di sini dulu potbar kita kali ini. Saya Gesit Prayogi dan rekan saya. Saya Dini Hidayati pamit undur diri. Bersih cantik by Skindemic. #nggak panik Skindemic. Bye.